Oke, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di mata kuliah pemrograman web. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang validasi menggunakan JavaScript. Nah, oke. Jadi selama ini mungkin ketika kalian input data, misal ketika kalian membuat email atau apa, ya kan, misal untuk nama harus diisi. Nah, nama harus diisi. Jadi ketika nanti dikosongi itu nanti akan menjalankan untuk nama itu harus diisi. Akan muncul keterangan seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Bentar ya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misal contoh seperti ini, di sini kode barang. Ketika ini saya tidak isi, nah dia akan memunculkan pesan seperti ini. Kode harus diisi. Nah, ketika posisi ini, inilah yang disebut dengan validasi. Nah, untuk membuat ini nanti kita bisa memanfaatkan atau menggunakan JavaScript. Oke, langsung saja. Kalian bisa untuk JavaScript-nya itu dijadikan satu atau dipisah sendiri-sendiri. Nah, maksudnya itu menjadi satu file embed, ya kan? Atau mungkin eksternal file yang lain itu bisa kemarin. Nah, untuk yang eksternal bagaimana? Untuk yang embed bagaimana? Kalau untuk yang eksternal berarti nanti siapkan satu file JavaScript. Nah, kalau untuk yang Untuk yang embed berarti nanti tinggal langsung ditulis saja. Contohnya seperti ini. Script language JavaScript. Nah, oke. Nah, kemudian nanti tinggal dilanjutkan. Ini kalau yang embed dengan dalam artian yaitu menjadi satu file dengan file HTML-nya. Nah, di sini nanti yang perlu dipersiapkan yang pertama itu adalah pembuatan formnya dulu. Nah, di pertemuan sebelum Meet ya kan kita sudah membahas tentang penggunaan form. Nah, oke. Nah, jadi nanti di formnya contoh misal seperti ini, input name kode, tipe teks, ID kode. Nah, kemudian size 10, max length 5, on blur valid kode. Nah, valid kode ini adalah script yang kita ambil atau yang kita panggil dari JavaScript. Nah, scriptnya di mana? Scriptnya itu ada di atasnya, ya kan? Kalian cari saja valid kode. Ini kembali hitung, kemudian valid harga, valid nama. Nah, ini adalah valid kode. Oke. Nah, jadi tadi perintah valid kode itu dia ngambil dari sini, function valid kode. Oke. Nah, ketika dia tidak sesuai dalam artian kode yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita atur di valid kode ini, ya kan di sini variabel x kode, x nama, ya kan kode dan nama barang. Nah, yang pertama, jika X kode itu sama dengan kosong, oke, nah, maka nanti muncul ini, kode barang harus diisi. Oke, nah, jika nanti X kode itu lebih besar dari 5 atau panjangnya lebih dari 5 karakter, nanti akan muncul pesan, maksimal 5 digit. Nah, kalau yang lain berarti valid. Oke, contohnya seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti di sini akan muncul valid. Kalau misal di sini saya isikan 6, ya kan, dia tidak mau. Kenapa? Nah, karena di sini sudah ditanamkan bahwa max length-nya atau maksimal panjangnya itu adalah 5. Oke, max length itu 5. Jadi maksimal karakter yang bisa masuk itu hanya 5. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa
di sini tadi mana yang valid kode ya? Saya ambil yang valid kode sebagai contoh. Nah, di sini X kode, ya kan, variabel X kode itu diambil dari dokumen titik form 1. Form 1 ini dari mana? Form 1 itu adalah nama formnya. Ini form 1. Kalau nanti di sini nama formnya itu berbeda, oke, misal nanti kalian gunakan nama form yang lain, berarti nanti di atas ini harus menyesuaikan. Jadi semua yang form 1 itu dirubah, disesuaikan. Nah, ini. Nah, kode ini setelah form 1 titik kode itu diambil dari nama ini. Name ini. Input name kode. Nah, diambilkan dari sini. Nah, jadi seperti itu pembuatannya. Nah, kalau nanti di dalam skripnya itu kira-kira seperti ini nanti. Yang pertama valid kode, ya kan? Nah, valid kode ini nanti dia diambil dari maaf sebentar. Kalau nanti Oke. Nah, jadi nanti kalau untuk yang kode nama barang ini nanti dia diambilkan ya kan dari sini. Ini yang kode ya kan, ini kode. Nah, kemudian ini yang nama barang. Nah, di sini valid name berarti valid name dia ngambil dari atas. Jadi kira-kira seperti itu untuk penggunaan validasi di Java. Nah, yang perlu ketika kita menggunakan JavaScript, nah contoh seperti ini, get element by ID and beam, ya kan. Nah, kemudian inner ini valid nama ya. Oke, inner HTML nama barang harus diisi. Oke. Nah, kemudian jika nama kosong ya, nama barang nanti harus diisi. Nah, kemudian nanti kursor itu akan diarahkan ke nama barang secara otomatis. Nah, oke. Nah, kalau tidak berarti seperti ini, ya kan? Inner HTML, nah value X nama. Nah, ini untuk yang valid harga. Oke. Nah, jadi nanti silahkan ini dicoba, ya kan? Bisa kalian jadikan satu form atau mungkin dijadikan beberapa mungkin bisa kalian pecah-pecah juga boleh. Jadi untuk kode barang, kalian hanya ngambil yang valid barang. Nah, kemudian nanti yang lain kalian buat sendiri valid nama, kalian ngambil fungsi untuk yang valid nama. Kemudian untuk yang harga, oke, contoh harga barang. Nah, untuk harga barang ini ketika kita isi dengan karakter, nah nanti di sini dia akan muncul nan. Oke, misal harga barangnya 12.000, jumlah berinya 12. Nah, nanti dia akan muncul otomatis. Nah, perintah ini pun dia juga menggunakan JavaScript. Nah, jadi yang tadi, yang barusan saya demokan ini adalah fungsi hitung. Fungsi hitung adalah ini. Hasil harga kali beli. Gitu. Nah, kemudian nanti jika diskon 1, ya kan, berarti nanti dikalikan diskon. Di sini kebetulan ini diskon belum saya kasihkan. Oke. Kemudian sebenarnya selain ini untuk apa? Digunakan untuk pembuat format, misal membuat email dan lain sebagainya, itu bisa juga kalian menggunakan JavaScript. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi ketika kalian menggunakan JavaScript, ya kan? Nah, ketika kalian menggunakan JavaScript, yang perlu diperhatikan penulisan yang pertama, function waktu. Nah, kemudian function valid kode. Nah, ini nanti misal besar kecil tulisan itu juga akan berpengaruh. Misal ya, saya ambil yang valid kode.
Ini V-nya saya ubah ke besar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini saya refresh. Nah, untuk yang valid kode dia tidak akan jalan. Kenapa? Karena di sini dia sudah berbeda dengan yang ada di bawah. Dengan yang ada di formnya. Nah, yang ada di sini. Ini kan V-nya kecil. Kalau nanti V-nya ini kita rubah ke besar, ya kan, seperti ini, berarti nanti valid kode akan jalan lagi. Seperti itu. Nah, oke, saya sesuaikan ya. Nah, ini berarti ini sudah jalan. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi nanti untuk materinya, ya kan, untuk skripnya, nanti ini akan saya share via WA group ya. Jadi nanti silahkan kalian kalian praktekkan, ya kan. Kalau yang dari saya ini mungkin ini yang atas dari baris 8 sampai baris 42. Nah, ini adalah CSS, ini belum. Oke. Nah, misal ini kalian lewati tidak apa-apa. Oke, jadi dari baris ke-8 ya kan ini yang ada style tip text CSS sampai baris ke-42/style. Ini kalau kalian lewati ini tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, kalaupun ditulis bagaimana? Kalaupun ditulis itu lebih baik. Nah, kalau ditulis bagaimana? Contohnya seperti ini. Nah, oke, ini yang saya sertakan CSS-nya ya. Yang saya sertakan CSS-nya. Nah, oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Misal ini saya tidak isi, nanti dia tulisan akan berwarna merah. Oke. Nah, kalau sudah saya isi, nah nanti dia akan seperti ini. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu penggunaan JavaScript. Nah, untuk yang CSS-nya, ya kan, untuk yang CSS sendiri itu nanti akan kita bahas minggu depan. Jadi sebenarnya ini belum, ya kan. Ini pengenalan dulu lah CSS itu seperti apa. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi untuk hari ini kita fokus ke form validasi dulu. Validasi form ya. Jadi bagaimana cara mengatur atau membuat form itu, ya kan? Membuat form sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan perintah kita. Misal kode tidak harus atau tidak boleh kosong. Nah, kita masukkan perintah valid kode. Nah, kalaupun nanti tidak, mungkin tidak, Pak, kalau misal perintahnya atau fungsinya tidak valid kode, boleh tidak? Boleh. Misal nanti di sini kalian ubah ke validasi kode, itu juga boleh, tidak apa-apa. Sesuai keinginan kalian. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, ya kan? Kalau belum ada pertanyaan, mungkin satu pesan saya, nanti dalam pengetikan JavaScript itu diperhatikan besar kecil tulisan, ya kan? Kemudian biasanya itu antara huruf karakter L dan karakter 1 itu biasanya yang sering membingungkan.
tapi sebenarnya ada beda. Kalau L itu depannya datar, kalau 1 dia akan turun. Seperti itu. Nah, jadi nanti silahkan diperhatikan lebih teliti lagi, ya kan. Besar, yang pertama itu besar kecil tulisan, ya kan. Kemudian penggunaan titik, penggunaan koma itu juga perlu diperhatikan. Kalau mungkin di HTML kemarin itu tidak akan terlalu berpengaruh, ya kan. Misal kalian menulis tag HTML itu besar, itu dia juga akan terbaca, ataupun mungkin kalian menulis menggunakan karakter huruf kecil, ya kan, itu juga akan terbaca sebagai HTML. Tapi kalau di JavaScript besar atau kecil itu nanti dia akan berpengaruh. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, demikian untuk materi hari ini. Nanti untuk materinya, ya kan, untuk skripnya ini nanti akan saya share di WA group. Nah, nanti silahkan kalian coba. Kalian pelajari. Nah, kalau misal nanti ada kesulitan atau mungkin kalian mengalami kendala atau error, ya kan, dalam praktikum, misal kalian sudah tulis, kalian sudah sesuai, tapi misal ternyata untuk validasi kode belum jalan. Misal kita isi dengan kita kosongi, dia masih bisa atau tidak memunculkan pesan. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti bisa langsung kalian screenshot, kemudian kalian kirim ke WA group. Oke. Nah, jadi demikian materi pada malam hari ini. Materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat mencoba.